Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi wujud benda dan sifatnya. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga LKS-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Anggun berharap siswa dapat menggali informasi tentang berbagai macam wujud benda. Anak-anak, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Coba apa saja ya kira-kira benda yang terbuat dari alam? Betul, batu, air, dan pasir merupakan contoh benda yang terbentuk dari alam. Sedangkan mobil, gunting, kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Semua benda yang ada di sekitar kita tentunya memiliki wujud yang berbeda-beda. Kira-kira menurut kalian wujud benda ada apa saja ya? Yuk biar makin paham, kita lihat slide berikutnya. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada padat, cair, dan gas. Lalu, benda apa saja ya yang termasuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas? Padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitar kita. Misalnya, buku, pensil, meja, dan juga gelas. Nah, anak-anak tahu tidak mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Karena benda-benda tersebut memiliki sifat. Nah, sifat itu menunjukkan bahwa benda tersebut masuk ke dalam wujud benda padat. Kira-kira apa saja ya sifat dari wujud benda padat? Anak-anak, pernahkah kalian menggeser kursi atau memindahkan penghapus? Ketika kalian menggeser kursi, apakah kursi yang kalian geser yang tadinya panjang berubah menjadi pendek? Atau ketika kalian memindahkan penghapus, penghapus yang tadinya kotak berbentuk lingkaran? Tentu tidak, bukan? Nah, hal tersebut termasuk ke dalam sifat benda padat. Sekarang, mari kita pelajari satu persatu sifat benda padat. Sifat benda padat diantaranya adalah 1. Bentuknya padat, jelas. Kemudian, bentuknya tetap. Jika diletakkan di berbagai wadah atau tempat, bentuknya tetap sama dan tidak berubah. Itu sama halnya seperti ketika kita menggeser kursi atau memindahkan penghapus. Kemudian benda padat dapat digenggam secara langsung. Dan benda padat memiliki permukaan yang bisa kita rasakan, sehingga kita bisa merasakan benda itu memiliki permukaan yang halus, kasar, atau bahkan runcing.
Kemudian benda padat memiliki warna yang berbeda-beda. Memiliki warna yang berbeda-beda, tetapi tidak mudah untuk berubah warna. Contohnya, ketika kalian memindahkan buku berwarna biru ke meja atau ke tempat lain, buku tersebut tidak akan berubah warna. Anak-anak, 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sedangkan manusia tidak akan pernah lepas oleh yang namanya air. Kita sering menggunakan air untuk mandi, minum, bercocok tanam, mencuci pakaian, dan yang lainnya. Lalu, benda apa saja ya yang termasuk ke dalam wujud cair? Tentu saja berbagai minuman seperti sirup, dan juga minyak goreng, lalu susu dan santan kelapa. Nah, sekarang ayo kita kenali sifat yang termasuk ke dalam wujud cair. Sifat benda cair. Pernahkah kalian melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Tentu saja tidak, bukan? Ketika di dalam gelas, air akan berbentuk menyerupai gelas atau sesuai dengan gelas atau wadahnya. Ketika tumpah, air akan berceceran kemana-mana. Nah, itulah yang termasuk ke dalam sifat benda cair. Sifat benda cair diantaranya adalah 1. Bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jika di dalam gelas akan menyerupai gelas, jika di dalam botol akan menyerupai botol. Kemudian 2, benda cair dapat mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Dan 3, benda cair tidak dapat digenggam secara langsung, kecuali menggunakan wadah. Kita bisa menggunakan air apabila kita memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, anak-anak, dapatkah kalian melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan, uap air, dan asap. Sifat benda gas. Sifat benda gas diantaranya adalah 1. Bentuknya tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat bagaimana warna gas, ataukah bentuknya kotak, ataukah bentuknya lingkaran-lingkaran, kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, isi dan bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kalian pernah tidak mendengar jika bensin ketika dituangkan ke dalam wadah yang berbeda, maka akan terjadi sebuah proses di mana bensin tersebut akan berkurang, meskipun itu hanya sedikit. Nanti kita belajar tentang perubahan wujud benda ya. Dan bentuknya selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Bentuknya, bentuk gas itu menyesuaikan tempat atau wadahnya. Yang ketiga, gas dapat mengisi seluruh ruangan atau wadah. Yang keempat, tidak dapat digenggam secara langsung kecuali menggunakan wadah. Contohnya yaitu gas pada balon dan juga pada tabung gas. Kita tidak bisa memegang gasnya, namun kita bisa memegang balonnya dan juga tabung gasnya. Sekarang coba kita akan memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tuliskan berbagai macam nama benda, baik itu benda padat maupun benda cair maupun benda gas. Kemudian tentukan sifatnya dengan memberi tanda silang atau centang pada kolom yang sudah disediakan atau kolom yang sudah kalian buat seperti contoh di bawah ini.
Jika sudah, maka fotokan hasil pengamatan kalian lalu kirimkan kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Jika kalian sudah melakukan pengamatan, sekarang ayo kita coba menyelesaikan soal di bawah ini. Soal di bawah ini ada di dalam buku LKS ya. Kalian bisa memfotokan hasil pekerjaan kalian baik di buku tulis maupun di LKS. Bu Anggun tunggu ya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.